sip. Panda nih bos. Gondong. Pertama-tama dan yang paling utama kita mensyukuri nikmat Allah yang telah banyak diberikan kepada kita. Kemudian kita syukur kepada yang telah berjasa. Beri alhamdulillah ya. Amin. Kalian semua adalah generus ya, yang akan meneruskan perjuangan agama kita. Ya. Dari mulai saat ini harus semangat. Dipersungguh. Kemudian lewat apa lagi? Lewat bola. Ya. Nanti harus pada bisa main bola. Tunas ini mudah-mudahan jadi pemain-pemain internasional. Amin. Ya. Amin. Bapak, ada mau jadi pembalap, ada mau jadi mesong. Ya, apa? Ya, bagus. Nah, kemudian jangan lupa ya, kita belajar untuk menghormati orang tua yang lebih tua dalam bentuk 29 karakter harus dihidupkan. Nanti belajarnya di majelis taklim ya. Nah, itu. Kemudian hari ini acaranya yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak pembina ya. Kemudian oleh pengurus-pengurus semuanya, kalian ikuti dengan tertib ya. Dengan niat nulis bila karena Allah, belajar karena Allah ya. Kiranya itu aja yang bisa disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Ya, kita doakan dulu sebentar. Ya, doa dulu, doa. Doa. Nih, doa. Angkat tangannya. Angkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ya dal jalal wal ikram. Ya dal jalal mengatur semuanya dimanapun mereka berada, paling aman, selamat, lancar, barokah. Mudah-mudahan semua para jamaah-jamaah genus ya, dimanapun mereka berada, Allah paling jadi genus yang handal, yang cerdas, yang jenius, yang barokah, memperjuangkan agama Allah sampai titik ajal matinya masing-masing, sehingga mati suatu masuk surga selama-lamanya. Ya Allah, jadikan anak genus ini besok bangun jadi anak genus handal, yang kuat, yang mampu, yang cerdas, yang jenius ya. Setiap perlombaan apa saja mohon dimenangkan ya Allah ya. Pertandingan apa saja mohon dimenangkan. Mudah-mudahan menang dengan aman, selamat, lancar, barokah. Mudah-mudahan pelaksanaan rencana kegiatan hari ini Allah memberi aman, selamat, lancar, barokah. Hormatan taqabbal minna innaka samiyud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari semuanya mari sini. Udah siap semua? Tangga ya, lihat nih. Tangkap bola ya, lihat nih. Kalau udah ketangkap, baik lagi ke belakang ya. Oke, siap nih. Pastiin semuanya berhasil. Ayo Pak, siapa? Bismillah. Ya, berhasil. Oke, boleh masuk. Ayo. Iya, mundur ke belakang. Iya, berhasil. Belajar. Siap. Iya, mundur. Iya, berhasil. Sini. Nah, sini. Ya, gagal. Iya, ayo. Ah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan iman dan Islam.
Dalam video kali ini kita akan mengikuti kegiatan kelas gembira, belajar sambil bermain bersama anak-anak lucu dan imut dari Pondok Ranggon. Ini bikin dua kelompok. Sekarang yang putri hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Bisa nggak? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coba 1, 2, 3 mulai. Pendidikan merupakan investasi masa depan. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada anak-anak kita. Di antaranya dapat meningkatkan wawasan pengetahuan anak yang tidak tahu menjadi tahu. Dan tentunya berupaya untuk mewadahi potensi anak dan membekali dalam menyiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan erat kaitannya dengan proses pembelajaran atau kegiatan belajar. Mengubah metode atau strategi pembelajaran bisa menjadi menarik. Bermain merupakan bagian terbesar dalam kehidupan anak-anak untuk dapat belajar, mengenal, dan mengembangkan keterampilan sosial dan fisik, mengatasi situasi dalam kondisi yang sedang terjadi. Secara umum, bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan dan dalam suasana riang gembira. Dengan bermain berkelompok, anak akan mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimilikinya, sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif. Pengelolaan emosi yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki kendali diri yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Oke. Yang nggak rapi nggak dikasih. Yang nggak rapi nggak dikasih ininya. Mana kelompoknya? Sini, aja sini. Tangannya jangan dicuci dulu ya, karena masih akan kotor-kotoran lagi. Nah, untuk game ini kalian gunakan kreasi kalian ya, pemikiran kalian sudah disediakan gambar pohon kering ya. Ketika waktunya habis langsung ke belakang ya. Iya. 3, 1, 2. Terserah mau pasang di mana. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk ketukar. Oke, semua sudah selesai. Ambil satu. Habis itu tempel di rambutnya. Aku tahu juga. Boleh bisa. Boleh kan? Nah, bisa lagi yang sudah dapat. Aku belum dapat. Belajar sambil bermain adalah metode pembelajaran yang diakui efektif dalam mendukung perkembangan anak. Metode ini bukan sekedar main-main, tetapi lebih dari itu, bermain sambil belajar
memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sambil menikmati waktu luang mereka. Contoh belajar sambil bermain dapat berupa permainan puzzle, permainan peran, atau permainan konstruktif lainnya yang menggabungkan elemen edukatif dan rekreasi. Pendekatan ini dapat membantu anak-anak memahami konsep yang sulit dan abstrak dalam lingkungan belajar yang lebih santai dan menyenangkan. Permainan edukatif dapat menjadi alat yang efektif untuk merangsang kreativitas anak. Melalui permainan, anak tidak hanya belajar tentang konsep dan ide baru, tetapi juga bagaimana menciptakan dan berpikir di luar kotak. Bermain dalam kelompok dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan pembagian. Dengan bermain sambil belajar, anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, mengasah keterampilan sosial mereka. Permainan seringkali dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu anak-anak memahami konsep-konsep abstrak dalam mata pelajaran seperti matematika, sains, atau bahasa. Citra, gimana cara ngelipet rok? Udah nih. Aduh, rapi banget. Ayo, Ya. Oke. Kita kan. Siapa yang belum? Saya. Sudah semua? Oke. Duduk lagi, duduknya rapi. Duduk lagi, baris yang formil. Korea. Sama saya ketuanya ambil, taruh di depannya. Duduk lagi, rapi. Ini sudah bisa nanti setelah permainan di sini sudah bisa mandiri, sudah bisa melipat baju sendiri. Pasang kancingnya di sana-sana. Tadi siapa yang pasang kancing? Jadi, bermain sambil belajar adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan dan mempraktekkan konsep-konsep abstrak. Menjaga minat belajar anak adalah kunci penting dalam pendidikan. Pendekatan yang membosankan dan monoton dapat membunuh rasa ingin tahu alami anak dan merekam semangat belajarnya. Ini adalah di mana peran belajar sambil bermain menjadi sangat penting. Melalui permainan, pembelajaran berubah menjadi pengalaman yang menghibur dan interaktif, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan mempertahankan minat belajar anak. Lebih jauh, permainan seringkali mengandung unsur kompetisi yang dapat merangsang hasrat belajar anak. Mereka merasa termotivasi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Dan ini dapat memperkuat rasa pencapaian dan kepercayaan diri mereka. Dengan demikian, belajar sambil bermain dapat mengubah pengalaman belajar menjadi sesuatu yang menarik dan menggembirakan tentunya. Menjadikannya lebih dari sekedar penyerapan informasi, tetapi menjadi petualangan pengetahuan yang berkelanjutan. Menggunakan permainan sebagai alat belajar dapat mendorong minat dan hasrat belajar anak, dan dalam prosesnya membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam belajar. Belajar sambil bermain telah terbukti sebagai pendekatan efektif yang menumbuhkan minat dan motivasi anak dalam belajar. Melalui permainan yang interaktif dan mendukung, anak dapat memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih baik, mengasah keterampilan berpikir kreatif dan strategis, dan membangun rasa pencapaian dan kepercayaan diri. Pendekatan ini lebih dari sekedar penyerapan informasi, namun menjadi petualangan pengetahuan yang berkelanjutan. Dengan demikian, belajar sambil bermain tidak hanya memudahkan proses belajar, tetapi juga membantu anak mencapai potensi penuh mereka dalam belajar. Oke ya, sekarang baris ini terakhir ya. Ini yang menentukan pemenangnya. Oke? 3, 2, 1. Bersama-sama. Iya,
membantu meringankan beban orang tua. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Silakan Ibu. Baik teman-teman, permainannya sudah kita selesaikan semuanya. Sekarang duduk semua. Disyukuri, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Apa-apa. Nggak boleh. Udah cukup. Teman-teman, halo. Semut mana semut? Tim semut. Tim semut. Alfa. Ray berapa? Mana tim semut? Ya, tim kelinci. Tim marmut. Oke. Sekarang kita sudah selesaikan semua permainan kita semuanya. Ketika alarm ini bunyi, Aku mau coba ada doa pagi dan sore. Berarti baca bareng-bareng, oke? Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Ayo kita bicara. Membersihkan sampah, baik sampah sendiri maupun orang lain. Selagi nemu sampah silakan diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Sampah yang di sini aja, sekitaran sini. Oh, Soleh. Tuh, bakalah Pak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan ikut kita meramaikan kelas gembira. Kira-kira semua gembira nggak? Udah tadi udah pada kenal sama teman-temannya? Udah ya. Jadi harus kenal. Jangan nanti ketemu manggilnya. Hei. Ya. Jadi kita kan udah kenal. Tadi dibikin regu nggak? Yang kelas A dibikin regu nggak tadi? Enggak. Jadi cuma kelas B aja yang dibikin regu. Jadi habis ini kita pulang ya, kita foto bareng-bareng di sana semua. Habis itu kita pulang ke rumah masing-masing ya. Ingat, langsung pulang ke rumah, jangan ada yang mampir-mampir kemana-mana. Nanti orang tuanya nyariin ya. Siap pulang ke rumah? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah marin manfaat dan barokah. Semoga kita semua di sini ya bisa memiliki dan mengamalkan 29 karakter luhur jamaah. Ya. Termasuk tadi diberi makan kita
kumpul. Ketemu pengurus kita bersalaman. Kalau salaman itu gimana? Tangannya dicium. Jadi jangan ditaruh di sini atau di sini, ya, tapi dicium. Kalau kita salaman dengan orang tua kita, iya. Nah, iya begitu, dicium ya. Jadi kalau bersalaman itu harus dicium. Jadi kalau melihat sampah harus dibuang sampahnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Allah paling manfaat dan berkah. Ayo kita sekarang bareng-bareng kumpul di sana, kita foto, habis itu kita pulang. Ayo kita kumpul, ayo. Demikian video dari kami. Alhamdulillah jazakumullah khairah yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.